Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Asri yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut ialah kita bisa dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini, masih menjumpai Ramadan di tahun ini, dan juga masih bisa merasakan nikmatnya berkumpul berjamaah melakukan suatu ibadah. Tak lupa juga marilah salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon katanya Indonesia itu negeri sakral. Kalau ingin selamat dari bencana, gelar ritual. Kalau kejatuhan cicak, itu tanda siang. Dapat angka 13, juga pertanda siang. Kalau mimpi buruk, balik bantal. Dan begitu banyak mitos-mitos yang tersebar, yang sebenarnya semua itu tidak ilmiah karena tidak pernah dipublikasikan di paper ilmiah ataupun jurnal. Maka jemaah sekalian, mari kita simak penjelasan ini sedari awal hingga final. Biar kayak pastinya Pak, angka semua itu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengupas beberapa saja mitos-mitos ataupun tatoyur yang berkembang di sekitar masyarakat kita, yang sebenarnya ini tidak ada asal-usulnya, bahkan cenderung terjerumus dan jatuh dalam sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertama, katanya cicak itu, kalau kejadian cicak, tanda siang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini bahwasanya nasib seseorang beruntung ataupun buntu itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengatur jalan ceritanya, pengatur takdir kita semua. Jadi keberuntungan kita ataupun kesialan kita itu bukanlah ditentukan oleh seekor cicak yang jatuh tepat di atas kepala kita misalnya. Sebagian orang menganggap kalau kejatuhan cicak itu tanda siang. Maka Bapak Ibu sekalian, kita jawab bahwasannya cicak yang jatuh pun itu sebenarnya lagi siang. Dan kalau kita mau kupas dengan penjelasan ilmiah, kenapa cicak itu bisa jatuh ke bawah? Karena gaya ikatan antara kakinya, karena gaya dari bulu-bulu yang ada di kakinya dengan molekul-molekul yang ada di dinding itu tidak kuat, sehingga lepas lalu jatuh. Sehingga jatuhnya itu pun ada sebuah energi, namanya energi potensial. Maka kalau kita mau kembali ke rumusnya Einstein, hukum asal energi itu E sama dengan mc kuadrat. Iki opo mas? E sama dengan mc kuadrat. Maka membahas tentang energi yang terjadi ketika cicak jatuh pun ini tidak ada kaitannya dengan cicak. E sama dengan mc kuadrat. E sama dengan energi. M sama dengan massa. C-nya apa mas? Cicak? Bukan. C-nya konstanta, sehingga tidak ada kaitan dengan cicak.
Maka kita jadi teringat dengan sebuah hadis, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, kata Rasulullah SAW. Tiara itu cenderung membawa kesyirikan, bahkan sudah pasti terbawa kepada kesyirikan. Maka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebagian desas-desus, sebagian mitos yang berkembang di masyarakat yang sebenarnya ini tidaklah benar adanya. Sehingga ketika kita kejatuhan cecak, ya biasa saja, tidak usah pula jadi takut keluar rumah karena menganggap hari itu jadi hari yang membawa sial. Kemudian yang kedua, katanya kalau ketemu angka 13 ini adalah angka sial. Lagi bagi nomor ujian, anak-anak mau ujian, mahasiswa mau ujian di kampus, dapat nomor urut bangkunya nomor 13. Ini adalah sebuah penyakit ketakutan dengan angka 13, namanya trideskaphobia. Ketakutan terhadap angka 13. Bahkan di Amerika Serikat juga setelah diadakan riset dan penelitian bahwasanya pernah terjadi sebuah kerugian sampai bermiliar-miliar karena banyak sekali bisnis perusahaan di sana yang membatalkan bisnisnya karena ketika itu terjadi sebuah meeting pertemuan yang direncanakan di hari Jumat tanggal 13, lalu dibatalkanlah semua agenda bisnis di hari itu. Saya tidak tahu, cuma keliwan wakil atau apa. Apakah di sana juga ada perhitungan semacam itu? Sepertinya tidak. Zaman sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bilang ke saya, katanya angka 13 ini sebenarnya adalah hitung-hitungannya tukang sihirnya Fir'aun. Cuma saya belum cek pasti kebenarannya seperti apa. Ala kulli hal, mau untuk hitung-hitungannya tukang sihirnya siapapun, yang jelas yang namanya sebuah angka itu tidak akan mempengaruhi nasib kita, karena yang menentukan kesialan, keberuntungan, kenikmatan atau bencana itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah hak rububiyahnya Allah, adalah perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perbuatannya adalah yang mengatur hidup kita. Ini namanya rububiyah, yang menurunkan hujan, yang mengatur rezeki, yang mengatur nasib kita. Ini adalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pula dengan angka. Maka pernah ada seorang ustaz pengen ngisi kajian di sebuah restoran. Dia mengisi di sebuah meja makan, nomornya nomor 14. Kemudian ketika dia masuk tempat restoran, dia mencari-cari mana meja nomor 14. Diurutnya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 13-nya tidak ada. Akhirnya bilang ke pelayannya, Mbak, kok mejanya nggak di nomor 13? Loh, kenapa Mbak? Kok nggak di nomor 13? Jangan nomor 13. Lah barusan banyak ngomong 13. Bahkan ngomong 13 pun dianggap sebuah kesialan. Maka ini jatuhlah dia dalam sebuah tatoyur, menganggap sial, padahal itu semua tidak ada penjelasan ilmiahnya. Kalau tanggal 13 itu bisa membawa kesialan. Orang Cina lain lagi. Kalau orang Cina itu angka sialnya adalah 4. Makanya kalau ke mall-mall atau ke hotel-hotel yang dibuat oleh orang Cina, biasanya lantainya adalah 1, 2, 3A, 3B tanpa lantai 4. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah orang Islam yang mempercayai rububiyahnya Allah, yang meyakini perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari menciptakan kita, mengatur rezeki kita, mengatur segala skenario takdir kita, dan segalanya. Oleh karenanya kita yakini saja bahwasanya semua ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain.
kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal rububiyah ataupun uluhiyahnya. Ada lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau lewat jembatan ludah ke kiri, Mbah, numpang lewat ya Mbah, diizinkan ya, klakson 3 kali, ting 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 ting. Memangnya yang jaga siapa? Lagi pula yang jaga itu kan biasanya mas-mas minta duit gara-gara dia ngatur lalu lintas. Subhanallah, mau jembatan kek, mau apa kek, semuanya Allah yang menjaga. Jadi menganggap sial seperti ini adalah sebuah kekeliruan. Pergi ke pantai selatan takut memakai baju warna hijau, ini pun sebuah mitos yang tidak benar adanya. Mau pakai baju warna hijau, pakai baju warna apapun tidak masalah, karena warna baju tidak membawa kesialan. Lah mas, tapi kan pantai selatan tuh yang menguasai Nyi Roro Kidul. Mas, yang menguasai pantai selatan kek, pantai utara kek, timur, barat, selatan ke utara, barat, barat, daya, utara, timur, laut, itu semuanya Allah yang menguasai. Bukan Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, dan sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sekali dalam diri kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kerububiyahannya, dan ini adalah salah satu tauhid yang bisa mengindikasikan baik atau tidaknya akidah seseorang. Maka jangan sampai kita lebih parah daripada orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Karena orang-orang kafir Quraisy terdahulu, mereka itu masih meyakini rububiyahnya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Mereka itu orang-orang kafir Quraisy, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Orang-orang kafir Quraisy itu terjatuh dalam kesyirikannya adalah di dalam tauhid uluhiyahnya, yaitu pemurnian ibadahnya yang salah. Karena mereka nyembah berhala dulu baru nyembah Allah. Berhala dijadikan perantara. Sedangkan kalau dalam masalah rububiyahnya, orang kafir Quraisy itu masih meyakini bahwasanya Allah adalah yang menciptakan mereka. Mereka masih meyakini tauhid rububiyah. Berbeda dengan kaum musyrik kebanyakan di zaman sekarang, yang bahkan terjerumusnya itu malah di tauhid rububiyah. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sekali bagi kita untuk bisa terus menuntut ilmu agama, mengaji, agar kita terhindar dari kesyirikan-kesyirikan semacam ini. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu membawa kepada kesyirikan. Ada juga yang tidak mau menikah di bulan Syuro. Padahal Pak, kalau kita ngadakan di bulan Syuro, amplopnya kan nanti jadi lebih banyak. Karena biasanya yang lain tidak mengadakan di bulan Syuro. Ini strategi yang cukup brilian bagi kita. Wah, sudah terlanjur ya mas, dulu saya nikahnya bulan yang lain, dia nikah lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat tentang beberapa tatayur, beberapa mitos-mitos yang tersebar di kalangan masyarakat kita, yang sebenarnya ini tidak baik untuk kita yakini, karena ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.